Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriana Haris dari kelas 5A sore dengan NIM S1E2180007, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kelas 4 tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurang menarik. Selamat menonton. Sudah apa belum? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai energi alternatif. Adapun beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Yang ini sudah? Sudah. Di sini tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Ada minyak jarak. Ada yang tahu namanya minyak jarak? Minyak jarak. Nah, sekarang sebelum ibu perhatikan dulu Nabila. Nah, kan kena tangannya banyak lah tingkah Nabila ya. Nah, sekarang berhubung ibu sudah menuliskan tumbuhan, ya cepat ya. Berhubung ibu sudah menuliskan tanaman yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif, itu ada minyak jarak. Tunggu dah teman-temannya dulu, nanti dia tidak ngerti nanya lagi. Sudah? Ibu bakalan bacain sedikit materinya, nanti salah satu dari kalian ibu pilih buat baca ya. Ya apa enggak? Ya. Tulis dulu. Mana? Sudah? Nah, baik. Sekarang ibu akan membacakan sedikit tentang daun jarak yang digunakan sebagai energi alternatif. Tumbuhan daun jarak. Ada yang tahu namanya daun jarak? Ada. Tahu. Minyak jarak ini mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang tumbuh di daerah tropis. Tanaman tropis. Perhatikan dulu, nanti tulislah. Perhatikan dulu. Minyak jarak ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi.
karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu unggulan dari minyak jarak. Ini. Yang pertama adalah tanaman daun jarak ini adalah tanaman yang mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Coba sekarang Rina, coba bacakan selanjutnya. Nih, tabek ya. Bacakan mulai minyak jarak. Besar-besar soalnya. Biar nggak ngomong aja kan. Baca. Suaranya dibesarin ya. Sampai yang ini Ya, sampai itu ya. Disimak ya. Pak jadi bisa lihat dari belakang? duluan. Udah? Bisa lihat? Nah, ayo Rina coba baca. Besarin suaranya coba. Besar-besar suaranya. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut. Yang tidak Nabila ngantuk dari Rina coba baca. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan Pelan-pelan. minyak jarak dibuat lebih praktis. Ulang. Yang pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jangan buru-buru. Minyak tanaman. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat oleh praktis sehingga memudah penggunaannya. Ayo deh baca. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern untuk di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini karena memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Belum. Saat penanam Sini dah, ibu yang baca. Ngantuk semua ini murid-muridnya. Nah sekarang ibu bacain ya. Kalian simak baik-baik soalnya ada tugas sekarang. Udah? Ada yang masih tidur sama pulpen? Udah? Ya cepetan. Tunggu Rina dulu. jalan-jalan kayak Udah? Nah sekarang ibu bacain ulang ya. Disimak nih soalnya ada tugas. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Fajri dengar? Dengar. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat penanaman. Sudah? Sudah apa belum?
Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai energi alternatif. Adapun beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Yang ini sudah? Sudah. Di sini tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Ada minyak jarak. Ada yang tahu namanya minyak jarak? Minyak jarak. Nah, sekarang sebelum ibu perhatikan dulu Nabila. Nah, kan kena tangannya banyak lah tingkah Nabila ya. Nah, sekarang berhubung ibu sudah menuliskan tumbuhan, ya cepat ya. Berhubung ibu sudah menuliskan tanaman yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif itu ada minyak jarak. Tunggu dah teman-temannya dulu. Nanti dia tidak ngerti, nanya lagi. Sudah? Ibu bakalan bacain sedikit materinya, nanti salah satu dari kalian ibu pilih buat baca ya. Ya apa enggak? Ya. Tulis dulu. Mau mana? Sudah? Nah, baik. Sekarang ibu akan membacakan sedikit tentang daun jarak yang digunakan sebagai energi alternatif. Tumbuhan daun jarak. Ada yang tahu namanya daun jarak? Ada. Tahu. Minyak jarak ini mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang tumbuh di daerah tropis. Tanaman tropis. Perhatikan dulu, nanti tulislah. Perhatikan dulu. Minyak jarak ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan dari minyak jarak. Ini.
Yang pertama adalah tanaman daun jarak ini adalah tanaman yang mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Coba sekarang Rina, coba bacakan selanjutnya. Nih, tabek ya. Bacakan mulai minyak jarak. Besar-besar suaranya. Biar nggak ngomong aja kan. Baca. Suaranya dibesarin ya. Sampai yang ini. Ya, sampai ke disimak ya. Pak jadi bisa lihat dari belakang? Udah? Bisa lihat? Nah, ayo Rina coba baca. Besarin suaranya coba. Besar-besar suaranya. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut. Ganti dah Nabila. Ngantuk dari Rina coba baca. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan Pelan-pelan. minyak jarak dibuat oleh lebih praktis. Ulang. Yang pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Jangan buru-buru. Minyak tanaman. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat oleh praktis sehingga memudah penggunaannya. Ayo deh baca. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern. Untuk di warung pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Belum. Saat penanganan Sini dah, ibu yang baca. Ngantuk semua ini murid-muridnya. Nah sekarang ibu yang baca ya. Didengarkan karena habis ini ada tugas. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis hingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain terdapat positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah sekarang dengar apa enggak? Konsekuensi kalau nggak dengar ya. Sekarang ibu kasih tugas. Tugas. Kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Tulislah pendapat kalian tentang pemanfaatan daun jarak. Bagaimana
pendapat kalian. Ibu kasih waktu 15 menit untuk ngerjain ya. Ibu permisi dulu, jangan ada yang ribut. Bagaimana? Sudah? Sudah. Sudah. Ada yang mau membacakan pendapatnya? Siapa? Sofi? Ayo coba bacain. Manfaat yang sangat besar ini membuat jarak sebagai tanaman yang menguntungkan untuk ditanam. Ini akan memberikan alternatif sumber Pelan-pelan biar pendapatan didengar sama dan teman-teman. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani. Udah? Nabila? Enggak? Rina? Fajri? Enggak. Ya sudah. Kenapa Rina? Enggak ada? Ya udah, sini coba kumpulin tugasnya. Nanti gue bagikan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang pernah lihat layangan atau membuat layang-layang? Ada. Siapa jadi pernah? Coba sekarang Ibu minta sebutin bahan-bahan membuat layangan. Apa? Bambu. Bambu. Benang. Nah, Kertas layang. Lem. kertas, layang, Ngan. lem. Nah, berarti kalian semua tahu bagaimana cara membuat layangan? Tahu? Kenapa di pembelajaran kita yang sekarang kita menggunakan contoh layangan untuk energi alternatif? Karena layangan merupakan sebuah karya yang bisa terbang di langit karena ada bantuan energi apa coba? Angin. Karena bantuan energi angin atau udara. Air. Ngantuk Rina. Nah, sekarang mana bukunya coba? Coba tulis. Coba tulis bagaimana cara membuat sebuah layang-layang yang sederhana saja. Cara membuat layang-layang. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan atau mendengarkan lagu kepada kalian tentang sebuah layang-layang. Sudah. Cara membuat layang-layang. Sudah? Cepatnya Fajri. Dah. Nabila, caranya bukan gambar layang-layang ya, tolong. Cara membuat potong bambu, ikat bambu, letakkan bambu, gunting bambu. Tolong bahasanya bahasa Indonesia.
aku ya. Satu. Ketuhanan. Yang serius ya, biar cepat selesai kita belajar, bisa cepat pulang. Kalian nggak mau pulang? Harus mau itu. Fajri haus, Fajri? Nah, benar. Dan di sana Sudah? belum, dan tidak boleh di. Ini belum. Nah, sekarang sambil kalian mendengarkan lagu ya. Pulang loh. Tadinya mau pakai laptop, cuma nggak tahu kenapa nggak bisa putar dari HP dah ya. Oke, Bu. Jangan bawa layar-layar. Dengar ya, diam, nggak usah bersuara. Lagi? Oh, belum selesai.
fokus dulu ya biar cepat selesai. Nah tadi kan kalian sudah mendengarkan lagu tentang layang-layang. Bagaimana cara membuat layang-layang? Nah sekarang ibu mau ngasih kalian tugas rumah. Nah ini ibu sudah menuliskan tugas rumah untuk kalian. Ditulis dulu, besok dikumpulkan. Nah berhubung situasinya sedang seperti ini, ada pandemi, jadi kalian bisa mengirimkan hasil atau bukti kalian membuat layangan, bisa kalian kirimkan ke WA ibu ya. Ya. Coba tulis dulu, tulis. Sudah? Gue permisi. Mau kemana? Hah? Cepet ya. Sudah? Untuk menutup pelajaran kita hari ini, sekarang ibu mau bertanya. Hari ini kita sudah membahas tentang apa? Energi apa? Energi alternatif. Energi alternatif. Coba sebutkan energi alternatif apa saja. Coba sebutkan apa saja energi alternatif yang bisa diperbarui. Sinar matahari, Terus, angin, terus, air, panas bumi, dan gelombang laut. sedangkan yang tidak bisa diperbarui apa coba? Minyak bumi dan gas. Nah, terus, tadi kita juga sudah mendengarkan sebuah lagu tentang apa? Layang-layang. Layang-layang. Layang-layang bisa terbang itu dengan menggunakan energi apa? Angin atau udara. Nah, sekarang ibu mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau suatu kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ada yang tahu apa tadi energi alternatif? Apa coba? Ada yang tahu? Lupa. Nanti dipelajari lagi ya. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Beberapa sumber energi alternatif di dunia dapat dijadikan sebagai energi pemenuh kebutuhan yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Tadi kan sudah tahu apa yang tidak dapat diperbarui dan apa yang dapat diperbarui. Masih ingat yang tadi itu? Masih apa enggak? Yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Masih. Sumber energi alternatif memiliki kelebihan maupun kekurangan, sehingga sumber energi alternatif perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
Nah, sekarang kita sebagai generasi muda sebaiknya berpartisipasi dalam mencari dan memanfaatkan sumber daya alam untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kita bertemu di lain waktu. Sekarang silakan rapikan buku, rapikan apa yang masih berserakan di depan kalian. Kemudian sudah? Kemudian ketua kelas pimpin doa, kemudian kalian boleh pulang. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang boleh pulang ya. Ayo boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Mungkin sekian video pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.